Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Dwi Febriansyah, NPM 0521211023 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi baik dari segi kependudukan, perekonomian, perkembangan sosial, dan lain sebagainya. Pertumbuhan tersebut yang menuntut adanya infrastruktur pendukung yang memadai untuk menunjang segala kebutuhan yang ada. Menurut data sensus kependudukan, Jakarta menempati urutan pertama kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Mobilitas penduduk Jakarta ditambah keberadaan kaum komuter menjadikan kemacetan lalu lintas di ibu kota semakin parah. Diperkirakan Jakarta mengalami kerugian secara ekonomi mencapai 28,1 triliun rupiah per tahun akibat dari kemacetan yang terjadi. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan dibangunnya sejumlah infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun di Jakarta yang pertama ada pembangunan infrastruktur gedung. Pembangunan infrastruktur ini dilatar belakangi oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kemudian menimbulkan kebutuhan baru untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti gedung-gedung apartemen, rumah susun, perkantoran, pusat perbelanjaan, perumahan, pusat hiburan, dan lain-lain. Contoh dari pembangunan infrastruktur gedung untuk memenuhi kebutuhan sosial di kota Jakarta, yang pertama ada Jakarta International Stadium. Stadion internasional ini sebelumnya memiliki nama Stadion BMW, yang merupakan stadion multifungsi yang sedang dibangun di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion ini mampu menampung sebanyak 82.000 penonton, sekaligus menjadikannya sebagai stadion terbesar di Indonesia. Pembangunan stadion ini telah menghabiskan anggaran sebesar 4,08 triliun rupiah dan rencananya akan mulai diresmikan pada bulan Maret 2022 mendatang. Pembangunan kedua ada Autograph Tower Tamrin 9. Gedung ini terletak di Jalan M. Tamrin yang dirancang dengan ketinggian 382,9 meter. Gedung ini akan menjadi gedung pencakar langit tertinggi di Indonesia. Autograph Tower ini memiliki berbagai fasilitas mulai dari residensial, hotel, restoran, area retail komersial, perkantoran, tempat olahraga, dan hiburan. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalan layang. Pembangunan jalan tol dan jalan layang ditujukan untuk memecah atau mengurangi kemacetan yang terjadi di kota Jakarta. Namun pembangunan infrastruktur jalan ini dapat menimbulkan dampak negatif terutama untuk lingkungan. Dampak yang akan dihasilkan yaitu semakin tingginya tingkat polusi di kota Jakarta dan kemungkinan akan menimbulkan bencana seperti banjir karena daerah-daerah resapan yang ada di kota Jakarta akan tertutup oleh beton dan aspal jika dibangun oleh jalan tol atau jalan layang. Contoh pembangunan jalan di kota Jakarta yang pertama ada flyover Tapal Kuda. Nah, flyover ini terbagi menjadi dua jalan layang. Yang pertama ada jalan layang Tanjung Barat dengan total panjang lintasan 1130 meter, dan yang kedua ada
Jalan Layang Lenteng Agung yang memiliki panjang lintasan total 880 meter. Nah, proyek pembangunan ini mulai dilakukan pada bulan Oktober 2019 dan menghabiskan total anggaran sebesar 306 miliar rupiah. Dan contoh kedua ada Jalan Tol Kelapa Gading Pulau Gebang. Jalan tol ini memiliki panjang lintasan sepanjang 9,3 km dan akan terhubung dengan sentra ekonomi dan jalur perdagangan strategis seperti Pelabuhan Tanjung Priok hingga kawasan ekonomi khusus Marunda di Jakarta Utara. Proyek infrastruktur selanjutnya ada reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pantai Utara Jakarta merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi keterbatasan lahan yang dihadapi oleh Kota Jakarta. Lahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sosial seperti perumahan, perkantoran, dan lain-lain. Dengan adanya reklamasi Pantai Utara Jakarta, pastilah ada dampak yang dihasilkan, entah itu dampak positif atau negatif. Dampak positif yang dihasilkan seperti perbaikan wilayah kumuh, mengurangi risiko abrasi, dan menjadikan bendungan untuk menahan kenaikan air laut. Sedangkan dampak positif yang dihasilkan yaitu mengganggu ekosistem laut, terjadi penurunan kualitas air, dan menyebabkan nelayan kehilangan sumber pendapatan. Karena daerah-daerah yang biasa digunakan para nelayan untuk menangkap ikan telah digunakan untuk reklamasi Pantai Utara Jakarta ini. Dan yang keempat ada pembangunan BKT atau Banjir Kanal Timur. Pembangunan Banjir Kanal Timur merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengendalikan masalah banjir di Jakarta, khususnya di wilayah timur dan utara Jakarta. Banjir Kanal Timur ini dibangun untuk mengendalikan aliran 5 dari 13 sungai yang melewati Jakarta, dan juga untuk mengurangi 13 kawasan genangan banjir di wilayah timur Jakarta. Tujuan lain dari dibangunnya proyek ini yaitu untuk melindungi pemukiman, kawasan industri, pergudangan di Jakarta bagian timur, sekaligus sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku, serta prasarana transportasi air. Dan pembangunan infrastruktur yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi adalah fasilitas-fasilitas publik yang meliputi jalan, rel kereta api, pelabuhan laut, dan bandara. Contoh pembangunan infrastruktur transportasi di Kota Jakarta yang pertama yaitu LRT Jabodetabek. Proyek LRT ini bertujuan untuk menyediakan sarana transportasi umum bagi masyarakat sehingga penggunaan kendaraan bermotor pribadi dapat menurun. Selain itu diharapkan juga masalah kemacetan di DKI Jakarta ini dapat berkurang dengan adanya LRT Jabodetabek ini. Pembangunan fase 1 LRT Jabodetabek ditargetkan sudah bisa beroperasi pada Juli 2022 dengan 18 stasiun pemberhentian. Sistem pengoperasian LRT Jabodetabek ini dilakukan secara otomatis tanpa masinis dengan sistem persinyalan atau CBCT Grade of Automation Level 3. Dan contoh selanjutnya ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina telah bekerja sama untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Tujuan dari dibangunnya proyek ini yaitu untuk membangun lintasan kereta api cepat dari Halim Jakarta
sampai dengan Tegaluar di Kabupaten Bandung, yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian bagi Jakarta dan Bandung itu sendiri. Kereta cepat ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan desain hingga 420 km per jam dan kecepatan operasional 350 km per jam. Ini artinya waktu tempuh dari Jakarta sampai Bandung dengan menggunakan kereta ini bisa ditempuh dengan hanya waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, untuk selanjutnya contoh terakhir itu ada Mass Rapid Transit atau MRT. Proyek MRT di Jakarta bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kota Jakarta. Tujuan dari pembangunan infrastruktur di Jakarta ini rata-rata emang sama yaitu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Nah, pembangunan konstruksi MRT fase 1 ini telah dimulai pada tanggal 10 Oktober 2013 dan telah dibangun jalur kereta sepanjang 16 km yang meliputi 10 km jalur layang dan 6 km jalur bawah tanah. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan fase 2 yang membentang sekitar 11,8 km dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Nah, fase 2 ini fase yang memiliki 2 tahap yaitu fase 2A yang terdiri dari 7 lintasan bawah tanah dengan panjang jalur 5,8 km dan fase 2B yang terdiri dari stasiun bawah tanah juga yang dengan memiliki panjang lintasan sekitar 6 km. Dengan adanya 2 fase ini, total panjang jalur utara sampai selatan Jakarta menjadi 27,8 km dengan total waktu perjalanan dari stasiun Lebak Bulus hingga stasiun kota sekitar 45 menit. Proyek MRT ini sudah menghabiskan anggaran biaya sebanyak 1,7 miliar dolar Amerika Serikat dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada 2027 mendatang. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Cahyo Dwi Febriansyah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.